Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Diva Riantika Ramadhanti dengan NPM 236210035 dari kelas B. Di video kali ini saya akan membuat tutorial cara mendownload sekaligus menginstal aplikasi Android Studio dan Flutter. Tapi sebelumnya saya akan mendownload dan menginstal terlebih dahulu Git dan JDK. Langsung saja langkah pertama, kita buka Google Chrome. Lalu kita tuliskan apa yang ingin kita download. Pertama saya akan mendownload terlebih dahulu Git. Setelah itu kita buka web yang paling atas, download. Nah, di sini langsung diberi pilihan download untuk OS, Linux, atau Windows. Saya akan memilih Windows dengan versi 64 bit. Kita klik. Nah, di sini bisa dilihat proses pendownloadan Git-nya. Kita tunggu sampai selesai. Oke. Setelah download selesai, langsung saja kita buka di folder. Lalu kita klik kedua kali untuk memulai proses penginstalannya. Yes. Di sini ada informasi yang diberikan terkait General Public License, tapi saya nggak bakal baca, saya akan langsung saja klik next. Saya akan hapus terlebih dahulu folder Git yang sudah ada. Oke, kita klik next terus sampai proses penginstalannya berlangsung. Baik, di sini sudah bisa dilihat kalau proses penginstalasinya telah berhasil. Kita klik saja langsung finish. Selanjutnya kita akan mendownload JDK. Kita tuliskan download JDK. Lalu kalau sudah, kita pilih aja web yang paling atas, web Oracle Java Downloads. Di sini ada pilihan untuk JDK versi 21, 23, dan 24. Saya akan pilih JDK versi 23 untuk Windows dan milih bentuk file zip. Oke, sepertinya nggak bisa ya. Coba kita ganti download versi 24. Oke, ternyata ini kita harus menginstal versi terbarunya. Sepertinya ya. Jadi saya udah download JDK versi terbarunya. Kita tunggu sampai proses pendownloadannya selesai. Jika proses pendownloadannya sudah selesai, langsung saja kita buka di folder. Kita pindahin ke C. Kita pindahin ke program files.
Jika kita udah pindahin, langsung aja kita kompres file zip-nya, ekstrak. Setelah proses ekstrak selesai dilakukan, sekarang kita akan mengatur settingan environment variables-nya. Langsung saja kita cari environment variables-nya, kita klik di sini. Nah, kita pada sistem variables kita akan memilih path, lalu kita klik edit. Nah, setelah udah, kita akan milih menu new, kita tuliskan di mana tadi ekstrak JDK-nya ditaruh. Saya first C, kita coba browse, kita cari aja langsung di sini. C, lalu program files, kita cari Java, JDK24, bin. Oke. Nah, ini kita udah buat. Setelah kita membuatnya, kita arahkan di mana file JDK-nya disimpan. Kita klik OK. Lalu kita klik lagi OK. Setelah itu, kita bisa langsung mengecek apakah JDK telah berfungsi atau belum di CMD. Kita langsung tuliskan saja Java version Oke. Lalu kita tuliskan lagi Java version. Di sini terlihat ya kalau yang berfungsi ini Java untuk JDK versi 23, karena sebenarnya saya udah pernah mendownload untuk versi 23-nya. Nah, di sini saya udah pernah download, tapi saya membuat ulang untuk JDK 24 untuk menampilkan saja tutorial bagaimana mendownload, menginstal, dan mengaktifkan JDK-nya. Baik, setelah berhasil menginstal Git dan JDK, selanjutnya saya akan mendownload dan menginstal Android Studio dan Flutter. Tapi sebelumnya untuk aplikasi Android sendiri sebenarnya minggu lalu saya sudah berhasil mendownload dan menginstal. Nah, jadi ini aplikasinya sendiri saya sudah berhasil menginstalnya. Jadi sekarang saya tinggal mendownload untuk Flutter. Langsung saja untuk mendownload Flutter kita tuliskan download Flutter SDK. Kita pilih web yang paling atas.
Setelah itu docs, kita pilih install Flutter. Di sini kita diberi pilihan untuk menginstal versi mana. Saya akan memilih Windows untuk desktop. Nah, oke. Kita pilih ini, mendownload dalam bentuk folder zip. Kita tunggu sampai proses pendownloadannya selesai. Untuk Flutter sendiri, proses pendownloadannya agak lama, jadi mungkin saya akan skip pada bagian downloadnya. Proses pendownloadan Flutternya selesai, langsung aja kita buka di foldernya. Nah, di sini saya bakal pindahin mungkin ke database. Oke, di sini setelah pindahin ke database, saya bakal mengatur untuk settingan environment-nya. Kita langsung aja klik di environment variables, lalu pada system variables kita pilih path, kita klik edit, kita buat yang baru, browse untuk di database. Oh iya, sebelumnya, sorry, lupa, harusnya saya itu ini ya, ekstrak dulu folder zipnya. Udah. Ini kayaknya memakan waktu yang sedikit lama, jadi mungkin nanti di videonya bakal saya skip. Setelah proses mengekstrak Flutternya selesai, selanjutnya kita akan mengatur settingan environment variables-nya. Kita langsung saja klik pada environment variables, dan pada system variables kita pilih path, lalu klik edit. Kita buat path baru dengan cara browse. Kita pilih di D, Flutter, lalu pilih bit, klik OK. Nah, jika pathnya sudah dipilih, selanjutnya kita klik OK. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan Android Studio dan Flutter. Langkah pertamanya kita langsung buka Android Studio. Nah, lalu kita pilih menu plugins. Kita tunggu sampai marketplace-nya keluar. Nah, setelah itu di sini ada beberapa pilihan. Kita pilih untuk Flutter, lalu klikkan tombol install. Oke, di sini terlihat kalau tombol installnya itu udah nggak ada ya, berarti penginstalan Flutter di Android Studio telah berhasil. Baik, tahap selanjutnya saya akan membuat project baru di Android Studio dengan menggunakan generator Flutter. Langkah pertama saya buka terlebih dahulu Android Studio-nya, lalu pilih project, pilih new Flutter project,
Nah, di sini ada pilihan generatornya. Saya akan milih Flutter, lalu akan disuruh menentukan di mana folder Flutter SDK-nya disimpan. Untuk saya sendiri, saya menyimpannya di D, Flutter, oke. Jika sudah, selanjutnya kita klik Next. Nah, di sini kita disuruh untuk menentukan nama projectnya. Saya beri nama Belajar Flutter. Lokasi projectnya di Android Studio Project. Lalu untuk deskripsinya, membuat aplikasi mobile Flutter. Tipe projectnya yang application, lalu di sini organization-nya kita tuliskan sesuai nama projectnya. Jika sudah, tekan create. Project telah selesai dibuat, kita harus terlebih dahulu membuat emulator Android agar project tersebut dapat dijalankan. Langkah pertama yaitu kita ke tools atau bisa lewat sini device manager, lalu kita pilih icon plus ini, lalu pilih create virtual device. Nah, di sini kita akan memilih Nexus 5 ini. Kita untuk emulator Android-nya kita klik next. Ini udah benar, kita pilihnya Google Play Store. Semuanya seperti ini udah. Nah, jika sudah, langsung aja klik finish. Di sini udah ya, Nexus 5 masuk ke dalam emulator Android yang kita gunakan. Untuk menjalankan emulatornya, kita klik saja logo play. Oke, di sini emulator Android-nya sudah muncul dan menampilkan bentuk fisik HP-nya seperti ini. Nah, setelah emulator Android-nya telah muncul, kita langsung saja mengeksekusi project-nya dengan cara klik tombol running ini. Jika emulatornya sudah berhasil dijalankan dan programnya sudah berhasil di running, nanti pada emulatornya akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya saya akan membuat dan menjalankan project dengan VS Code dan handphone Android. Langkah pertama itu kita install tersebut Visual Studio Code-nya. Nah, kebetulan di laptop saya sudah menginstal Visual Studio Code. Saya akan buka terlebih dahulu. Nah, dan untuk Flutter dan Dart-nya sendiri di extension itu saya sudah menginstal masing-masing. Jadi saya tidak perlu menginstal lagi. Dan di sini saya akan membuat project baru di VS Code Project Flutter. Saya akan ke view, pilih command palette, Flutter new project, kita klik untuk application. Nah, kita bakal milih di mana kita akan menyimpan project
Fluternya. Kebetulan di sini saya simpan di C, lalu di folder Fluter, lalu kita klikkan select a folder to create the project in. Nah, di sini saya akan memberikan nama projectnya aplikasi Flutter pertamaku. Kemudian tekan enter. Nah, kita akan tunggu sampai proses pembuatan projectnya selesai. Baiklah, tahap selanjutnya saya akan mencoba untuk menjalankan aplikasi dengan handphone Android. Baik, sekarang saya akan mencoba untuk menyalakan USB debugging dari perangkat ponsel saya. Pertama-tama, saya buka terlebih dahulu setting. Lalu saya akan scroll untuk mencari tentang ponsel. Saya akan memilih informasi perangkat lunak. Nah, di sini ada nomor versi, akan saya pencet selama 7 kali. Nah, di sini diminta untuk memasukkan PIN ponsel saya. Di sini bisa dilihat kalau mode pengembangan telah berhasil diaktifkan. Saya akan keluar. Nah, di sini pilihan pengembang sudah muncul. Saya klik. Nah, di sini sudah ada pilihan untuk debugging USB dan akan saya aktifkan. Klik OK. Nah, dengan begini debugging USB telah berhasil diaktifkan. Untuk mengecek apakah handphone saya sudah tersambung, device-nya sudah tersambung ke Vscode, kita akan mengeceknya melalui bagian pojok kanan bawah. Tapi sebelumnya kita harus menyambungkan terlebih dahulu perangkat handphone dengan laptop menggunakan kabel data. Jika sudah, kita klik di sini. Nah, di sini udah kelihatan ya HP saya SM-A525F, current device. Tahap selanjutnya, saya akan mencoba untuk membuat codingan sederhana, yaitu Hello World. Pertama-tama, kita buka project yang sudah kita buat, yaitu aplikasi Flutter pertamaku. Kita buka folder lib, lalu pilih kelas main Dart. Di sini kita akan mengoding.
Setelah menulis seluruh sintaks untuk main Dart, sekarang kita akan coba untuk menampilkan outputnya. Kita klik run, start debugging. Kita tunggu sampai outputnya keluar. Nah, ini merupakan output dari main Dart yang baru saja kita buat. Di sini ditampilkan titelnya, yaitu belajar Flutter. Lalu untuk up bar-nya di sini saya buat dengan warna biru. Background colors blue. Selanjutnya, jika kita ingin memodifikasi parameter body dari kelas main Dart, kita bisa menambahkan sintaks sebagai berikut. Sudah, sintaks tambahannya sudah saya selesai tuliskan. Sekarang saya akan coba untuk running. Oke, untuk runningan tadi sudah keluar dan seperti inilah outputnya. Outputnya masih sama seperti sebelumnya, ada app bar, ada title, dan di sini ada tambahan teks untuk bagian bodinya. Selanjutnya saya akan membuat kelas baru dengan judul Hello World. Kita buat delete, tekan kanan, new file, kita beri nama hello_world Dart, enter. Nah, di sini kita akan mencoba menuliskan sintaks sebagai berikut.
Nah, jika sudah selesai, dituliskan semuanya, sintaksnya dengan lengkap. Selanjutnya kita akan memodifikasi pada bagian home sebagai berikut. Untuk pengkodingan selanjutnya, saya akan coba membuat widget column. Pertama-tama, kita buat terlebih dahulu file baru dengan judul column widget dart. Nah, di sini kita akan menuliskan sintaks sebagai berikut. Nah, jika sudah selesai menuliskan sintaks untuk file column widget, selanjutnya kita akan melakukan sedikit modifikasi pada file main Dart, di mana di sini kita akan memanggilkan kelas column widget.
Di sini kelasnya sudah terpanggil. Lalu di sini saya akan sedikit melakukan modifikasi, yaitu menambahkan background color untuk app bar-nya. Sebagai berikut. Setelah sudah, saya akan langsung melakukan running agar dapat melihat output dari project column widget. Running telah selesai dan berikut adalah output dari file column widget, di mana di sini text widget column berada di sini. Lalu app bar-nya saya atur untuk jadi berwarna biru. Nah, di sini yang akan ditampilkan di bagian bodinya teks kolom 1 hingga kolom 4. Selanjutnya, saya akan membuat file baru untuk menunjukkan widget dalam posisi horizontal. Nah, kita lakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Kita tekan lib, lalu buat file baru, dan diberi nama raw widget dart. Enter. Nah, di sini kita langsung masukkan saja sintaksnya. Kurang lebih sama seperti raw widget, column widget. Saya akan coba untuk mengcopy saja langsung sintaksnya. Oh shit. Oke, di sini bodinya saya ubah dari column menjadi raw agar bentuknya seperti baris. Jika sudah, selanjutnya saya akan memodifikasi pada bagian main Dart, yaitu memanggil kelas dari raw widget. Nah, jika kita sudah berhasil memanggil kelas raw widget pada main Dart, selanjutnya saya langsung saja akan mencoba untuk menampilkan outputnya. Oke, outputnya sekarang sudah bisa dapat dilihat di sini. Pada raw widget, kita menampilkan titelnya widget raw dengan app bar berwarna biru dan isi dari bodinya yaitu baris sebanyak 4, raw 1, raw 2, raw 3, dan raw 4. Baik, untuk project selanjutnya saya akan mencoba untuk membuat form. Nah, Pembuatan form ini saya akan buat di folder lib, tetapi sebelumnya saya tidak akan menyatukan dengan file lib lainnya. Saya akan membuat folder baru dalam lib, saya beri nama UI. Nah, di dalam folder UI inilah saya akan membuat file untuk project pembuatan form. Saya akan membuat projectnya dengan nama product form dart. Enter. Nah, di sini saya akan mulai untuk menuliskan sintaksnya.
Yo. Ya. Oke, codingan untuk file product form sudah selesai. Selanjutnya saya akan memanggil kelas product form menuju ke main Dart. Di sini saya ganti form. Di sini salah. UI. Oke, sepertinya ada yang salah di sini. Baik, selanjutnya setelah saya perbaiki untuk import package-nya. Nah, kita sudah berhasil memanggil kelas product form di file main Dart. Sekarang saya akan melakukan running agar dapat melihat output dari codingan yang telah saya buat. Outputnya sudah keluar untuk file product form. Nah, outputnya seperti ini. Bisa dilihat untuk title-nya yaitu from product dengan embed diberi warna biru. Nah, di sini ada form yang sudah saya coding sebelumnya. Ada 3 form untuk kode produk, nama produk, dan harga. Di sini kita bisa masukkan misalnya kode produknya 01, nama produknya mungkin celana jeans dengan harga mungkin 120.000. Nah, di sini ada tombol simpan, elevated button, tapi ketika saya ketikkan belum bisa menyimpan data yang baru saja saya masukkan di dalam form. Nah, untuk bagaimana cara menyimpannya nanti akan dipelajari di pertemuan berikutnya, praktikum pemrograman mobile ketiga. Mungkin sekian video saya terkait bagaimana mendownload, menginstal seluruh komponen untuk pembuatan project menggunakan Flutter. Jika ada yang kurang, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.